Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji Tuhan, saudara, kita harus selalu merindukan yang namanya ibadah. Karena dengan beribadah kita akan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita akan mengalami nasihat Tuhan, tuntunan Tuhan, dan Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang banyak-banyak hal di dalam kehidupan ini untuk kita boleh lebih mengerti isi hatinya, mengerti jalan-jalannya, dan mengerti apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, di dalam ibadah kita hari Kamis yang lalu, kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori orang-orang yang tertinggal pada zaman antikristus. Dan malam ini kita sudah sampai pada bagian yang keenam yang akan tertinggal dan masuk di dalam zaman antikristus. Yang keenam adalah yang tidak memiliki sayap burung nazar. Saudaraku, saya mengajak kita pada malam ini untuk melihat Wahyu 12 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan naga ini, Bapak Ibu, dengan tanda yang muncul di langit, dengan kehadirannya, maka ia datang untuk memerangi gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan pada ayat yang keempat, ternyata dia berhasil menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Dikatakan pada ayat yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi, ke atas bumi. Ya, ini dalam kemunculannya ia berhasil melemparkan jatuh ke bawah para bintang, bahkan itu sebanyak sepertiga dari bukan sekedar orang percaya, bukan sekedar orang-orang yang sudah terdaftar menjadi anggota gereja, tapi para bintang-bintang kenamaan yang sudah cukup dikenal, terkenal, dan sangat populer. Ini bisa dijatuhkan sebanyak sepertiga dari bintang ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan naga itu berdiri di hadapan perempuan. Ini gereja yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, ini karena ini berkaitan anak yang dilahirkan oleh perempuan ini, lambang gereja, gambaran mempelai wanita Tuhan, melahirkan anak, dan anak ini bukan anak sembarangan, tapi dikatakan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa, ya, dengan gada besi. Dan tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang ini sudah selesai dan dia sudah kembali ke tahta daripada Bapaknya. Ya, ini adalah dilahirkan oleh juga mempelai wanita, yaitu Maria, dan naga itu mencoba membunuhnya. Memang sudah mati di salib. Dia pikir selesai, dan sekarang Yesus sudah kembali ke tahta, di tahtanya dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang adalah giliran daripada gereja Tuhan yang ada di bumi ini. Gereja Tuhan yang berbicara tentang akhir zaman. Yesus sudah berada di tahtanya di dalam kerajaan sorga. Sekarang saudaraku, gereja diburu. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, di sini kita perhatikan ada kata lari. Kata lari di sini bukan dalam arti kalah. Supaya kita mengerti bahwa kata lari di sini yang dipakai bukan berarti perempuan ini kalah. Tetapi kata lari di sini lebih tepatnya yang digunakan pada ayat yang lain adalah kata disingkirkan. Ini gereja disingkirkan. Disingkirkan dengan cara terbang ke tempat yang lain yang ditentukan oleh Tuhan. Supaya gerejanya ini jangan masuk dalam pemerintahan antikris selama 3,5 tahun. Ya. Jadi itu makanya sering saya mengatakan bahwa pada saat antikris kelak muncul, menyatakan dirinya di atas bumi ini dengan segala kekuasaannya yang mengerikan. Pada waktu itu gereja sudah disingkirkan dengan cara diberi sayap. Sayap burung nazar yang besar. Gereja disingkirkan. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami kita tidak perlu takut dan terlalu takut. Bahwa gereja memang tidak diciptakan Tuhan untuk ditimpa malapetaka atau ditimpa murka lewat antikris. Tapi begitu antikris muncul, menyatakan dirinya, gereja disingkirkan dengan cara diberi sayap dan akhirnya gereja terbang. Bukan berarti gereja takut dengan antikris.
Dibuktikan dengan selama gereja ada di bumi, antikris tidak akan berani menyatakan diri. Selama gereja ada di atas muka bumi, dibuktikan antikris tidak akan berani menyatakan diri. Dia hanya tetap bekerja di balik layar. Tidak akan berani mengambil seluruh kekuasaan di atas muka bumi ini. Tidak akan berani mengambil seluruh kekuasaan di atas seluruh dunia, lalu mengontrol seluruh dunia, nggak bisa. Itu dibuktikan saudara. Kenapa? Karena gereja tidak ditakdirkan. Gereja tidak diciptakan untuk masuk dalam murka melalui antikris. Itu makanya dia hanya bisa menyatakan diri setelah gereja disingkirkan. Setelah orang percaya disingkirkan, lewat diberi sayap, lalu gereja terbang, baru ia bisa menyatakan diri. Jadi Bapak Ibu, kata lari di situ jangan diterjemahkan berarti gereja takut dengan antikris. Gereja kalah dengan antikris. Sekali lagi saya buktikan bahwa selama gereja tetap ada di bumi ini, entah sampai kapan, apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 1000 tahun lagi, tetap saja selama gereja masih ada di atas muka bumi, antikris tidak akan berani menyatakan dirinya secara terang-terangan dan mengambil alih seluruh kontrol dunia ini. Tidak bisa. Ya. Lalu sampai kapan? Sampai gereja disingkirkan. Kapan itu terjadi? Itulah yang saudara dan saya tidak tahu. Kalau kita udah tahu, lalu siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Adakah para pendeta yang lebih dari Tuhan? Mana ada. Kalau lebih dari Tuhan udah jadi Tuhan sekalian. Ya kan? Jadi Tuhan aja sekalian. Jadi bagaimana Bapak Ibu caranya? Gak ada cara yang lain. Siang dan malam 24 jam tetap berjaga-jaga selama hidup. Jangan bilang, oh hari ini aman. Di mana dituliskan dalam Alkitab. Tesalonika menginformasikan kepada kita. Dengan jelas. Ketika orang berkata aman. Tiba-tiba mereka ditimpa murka. Jadi di mana kata aman? Bagi orang yang berjaga-jaga tidak ada istilah aman. Tetap siap sedia. Dimanapun berada. Siap sedia. Sama seperti tentara. Ada panggilan, siap. Ada panggilan, siap. Begitu. Nggak ada istilah saudaraku yang dikasih Tuhan tidak siap. Tidak siap, tinggal. Siap sedia. Siang dan malam 24 jam sehari terus berjaga-jaga. Nah, pada saat muncul antikris saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Gereja disingkirkan. Bukan kalah. Jadi kata lari di situ bukan berarti kalah, tapi disingkirkan. Mengapa bukan kalah tapi lari? Ya buktinya selama gereja ada di bumi kan dia nggak berani menyatakan diri. Kalaupun antikris, apakah antikris tidak ada di bumi? Ada. Tapi itu hanya antek-anteknya saja. Hanya antek-anteknya yang betul-betul sesungguhnya
penguasa dan pengendali seluruh dunia belum muncul menyatakan diri. Belum dan tidak akan pernah bisa selama gereja di bumi. Begitu dia menyatakan diri, gereja terbang. Haleluya. Bui sunguni Bapak. Bui, hadu arwah beratna. Kita sudah kerjakan selama bertahun-tahun selama hidup kita, sayap kita untuk terbang. Gak perlu heran. Apa yang kita kerjakan ini adalah menyiapkan sayap kita. Emang gampang orang nanti yang tidak peduli ibadah langsung terbang. Mungkin itu menurut dia. Jangan ikuti dia. Kerja keras untuk keselamatan kita. Saya berulang-ulang bilang, dalam hal keselamatan tidak ada kerja keras kita. Tetapi untuk mengambil keselamatan itu saudara harus berjuang. Kalau keselamatan itu ada di atas gunung, lebih tinggi dari tolong, ya saudara harus pergi ambilnya. Tapi untuk keselamatan itu sendiri yang ada di atas tolong itu yang saya sebut tadi istilahnya, saudara tidak ada kerja keras di situ karena sudah disediakan. Tapi untuk mengambilnya saudara perlu daki gunung. Saudara perlu siapkan bekal saudara. Nah Pak, berat Pak, ya tinggal. Ya Pak, nggak ada tenaga Pak, ya tinggal. Bukan tidak disediakan hidup kekal. Jadi saudaraku jangan berpikir nanti tiba-tiba aja Pak sayap saya terbuat. Enggak, kita sudah kerjakan mulai dari sekarang sayap itu. Itu terbentuk lewat kita mengumpulkan firman dan Roh Kudus. Pelita dan mie. Ini tempat kita dalam penggembalaan mengumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Itu nanti akan terbentuk jadi sayap kita. Firman dan Roh Kudus. Pelita dan minyak. Gak ada itu, gak ada bisa terbang. Gak ada bisa disingkirkan. Itu makanya di dalam ibadah gak perlu bergantung kepada orang lain. Dia tidak mau kerjakan keselamatannya, ya udah jangan ikuti dia, kerjakan keselamatanmu. Kan Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu. Tapi Pak gratis. Tapi selama kita hidup kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ibarat pohon harus dipupuk, harus dirawat. Ibarat tanaman. Haleluya. Haleluya. Saudara tidak rawat ya hilang. Dicuri iblis lah, dicuri setan lah, dicuri pencuri lah. Si pencuri, si panako dan lain sebagainya. Haleluya. Dikasih sayap. Ya. Jadi mulu amat tajam udah ngolo beribadah. Jangan diikuti. Kita beribadah karena keselamatan itu ya masing-masing pribadi. Tema, hot tu neraka, au bedo hot. Bah, emang enak. Nasongon si Hawa bedo si Adam. Hawa, bagus, walau mati na mau, madohot peta Hawa. Kan Alkitab berkata seandainya si Adam itu tidak mengikuti si Hawa belum tentu dunia ini jatuh dalam kutuk. Ya kan? Karena engkau mendengarkan suara istrimu ini itu. Sama dengan karena engkau mendengarkan yang bukan firman. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Ya. Oke, ayat 14 dibaca dulu Ibu Joyce. Ayat 14, silakan dibacakan. Dari atas saja. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya. Jadi dikasih sayap.
Sayapnya bukan sayap yang kecil. Kerjakan mulai dari sekarang. Haleluya. Bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan buat pesawat supaya bisa terbang berapa lama kalau sendiri yang buat. Saudara bisa bayangkan kalau sendiri yang tukangi itu berapa lama. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kerjakan keselamatan saudara. Agar nanti yang kita kerjakan itu adalah menjadi sayap kita untuk bisa terbang. Ya, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak itu luar biasa. Kita ini gereja adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita hina menurut dunia ini. Tapi gereja itu mulia di mata Tuhan. Haleluya. Bayangkan sudah disiapkan tempat ribuan tahun yang lalu. Di mana? Di padang gurun. Di mana dipelihara. Makanya jangan takut dalam hidup ini. Ya. Kita ajanya yang takut. Jangan takut. Ada pandemi COVID-19 kita tidak perlu takut. Selama gereja tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tidak terlepas dari Tuhan, mulai dari dunia ini sampai munculnya antikris, gereja akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Gereja akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan dijamin Tuhan jauh dari tempat ular itu. Siapa ular itu? Iblis atau Satan. Ya, itu dijamin Tuhan. Jangan takut. Antikris yaitu saudara kan naga ular itu. Ular si tua, iblis atau Satan menggoncang dunia. Lewat apapun gereja tidak perlu takut. Karena gereja sudah Tuhan siapkan. Cara bagaimana gerejanya dipelihara. Mulai dari zaman di dunia sampai ke tempat pemeliharaan. Di mana nanti gereja akan disingkirkan. Tuhan pelihara. Sampai di situ Tuhan pelihara. Gereja tidak perlu takut. Kita tidak perlu dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Pak, nanti aku jadi martir. Memang sudah ada yang ditakdirkan martir. Kenapa takut? Kalau saudara memang tidak ditentukan untuk jadi martir, walau bagaimanapun tidak akan jadi martir. Tapi walaupun saudara menyembunyikan diri sedalam-dalamnya di bawah tanah. Kalau memang Tuhan tentukan jadi martir, akan jadi martir. Haleluya. Gereja harus bangun. Jadi bagaimana caranya? Enggak perlu takut. Kalau Tuhan sudah tentukan jadi martir, walaupun sembunyi di bawah tanah, pasti akan jadi martir. Tapi kalau Tuhan tentukan tidak jadi martir, walaupun kita di mana-mana aja pun, tetap Tuhan akan pelihara. Tidak akan jadi martir. Ya, hidup kita jangan terlalu takut ya. Haleluya. Ya, entah bagaimana ini nanti, nggak tahu lagi aku, entah bagaimana ini nanti, nggak tahu lagi aku. Jangan. Tuhan sudah jauh sebelumnya dibilang dipelihara kita. Dalam menghadapi si ular tua itu. Udah tua gak tahu diri. Si ular tua ini. Ya kan? Jadi Tuhan akan pelihara kita saudara. Ya, jangan takut. Jadi
padang gurun di sini, Bapak Ibu, belum tentu pengertiannya secara fisik. Ini kan bahasa nubuatan. Ada orang yang mengatakan, ya di langit ininya Pak. Ada orang yang mengatakan, enggak Pak, itu adalah sorga itu bertingkat-tingkat. Itu di tingkat kedua. Entah apapun dibilang mereka, terserah mereka lah. Yang penting yang harus kita pahami bahwa gereja akan disingkirkan dari antikris. Haleluya. Gereja akan tetap dipelihara sampai pada kesudahannya. Ya. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 perhatikan baik-baik. Ya. Bisa ditampilkan ayatnya. Kenapa bisa selambat itu? Tolong dulu jangan yang lain dulu. Kalau lagi ya agak dicepatkan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, ayo ucapkan sama-sama. 3 ya. Allah tidak menetapkan kita. Ayo ganti kata kita menjadi saya. 3 ya. Allah tidak menetapkan saya. Haleluya. Ayo ucapkan sekali lagi, Tuhan Yesus. 3 ya. Tuhan Yesus tidak menetapkan saya untuk ditimpa murka. Ayo ucapkan lebih kuat. 3 ya. Tuhan Yesus. Ya. Kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ditetapkan untuk apa? Ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Amin. Itu. Kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita. Katakan amin. Amin saudara. Ayo bilang, saya ditetapkan untuk diselamatkan. 3 ya. Amin. Gak usah mimpi-mimpi ketemu antikris. Antikris muncul, saudara terbang. Amin. Ini mimpi-mimpinya mimpi antikris. Ketemu antikris. Enggak. Haleluya. Antikris menyatakan diri, gereja sudah terbang. Amin. Tapi gimana supaya bisa terbang? Kerjakan keselamatanmu. Supaya itu menjadi saya. Bertobat sungguh-sungguh, hidup suci sungguh-sungguh, hidup tulus sungguh-sungguh, lakukan firman sungguh-sungguh dengan seluruh kebenarannya ya. Coba perhatikan ayat 10, baca Ibu Joyce ya. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, terus, supaya entah kita berjaga-jaga, terus, entah kita tidur, lagi tidur, terus kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi pada waktu kita tidur, Pak, kita terangkat. Kenapa? Karena memang kita ditetapkan untuk diselamatkan. Haleluya. Jadi nanti Pak, waktu saya tidur, bisakah saya disingkirkan? Bisa. Bisakah saya diberi saya tiba-tiba? Bisa. Karena memang kita ditetapkan bukan untuk ditimpa murka. Kita ditetapkan untuk karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Ayo kita kembali ke Wahyu 12 ayat 15. Kita kembali ke Wahyu 12 ayat 15. Perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi entah kita berjaga-jaga, entah kita lagi kerja, entah kita lagi tidur, entah kita lagi beribadah, tetap kita dikhususkan, ditakdirkan, ditentukan untuk diselamatkan.
Katakan amin. Baik, karena gereja saudara ya, baik. Cara gereja, sorry. Cara daripada iblis, ular naga itu, cara dia memburu daripada gereja, ini yang ia pakai. Ayat 15, ini yang ia pakai untuk memburu gereja. Ya silakan ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Terus ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara naga. Siapa naga itu? Si ular tua. Siapa dia? Iblis atau Satan menurut ayat 9. Ya, biar jelas dulu, baca dulu ayat 9. Ya nanti jadi repot lagi. Menurut ayat 9 siapa naga itu? Ayo terus. Ayat yang ke-9. Ini di atas. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Ya jelas ya. Naga si ular tua. Mengapa dia disebut si ular tua? Karena dia sudah ada ribuan tahun. Mulai dari zaman Taman Eden yang menjatuhkan Hawa. Sampai sekarang dia hidup. Dan dia terus bergerak untuk menjatuhkan banyak orang. Sampai bintang pun diseret sepertiga banyaknya. Ya, jadi dia sekarang namanya naga. Si ular yang sudah sangat tua. Ya, jadi kalau sudah tua itu ompong enggak? Ompong, makanya iblis itu ompong. Singa ompong yang tidak punya gigi. Jadi dia hanya mengaum-ngaum saja. Padahal enggak ada giginya. Ya itu. Jadi itu saudara ya. Itulah iblis. Jadi Bapak Ibu, naga ini, kembali ya ke ayat 15. Naga ini menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Saya berharap maunya ya, kalau saya khotbah jangan berulang-ulang. Tapi sekali dikhotbahkan, saudara sudah ngerti. Ya. Jadi gimana caranya? Saya sering bilang ditulis. Ya. Dan besok lagi. Ya, jadi besok-besok itu udah ringan sama kita, udah ngerti kita gitu. Udah gampang. Begitu dikasih tahu, udah tahu kita. Begitu ya. Ini jadi sayap nanti kalau lupa, nggak bisa jadi sayap. Ya. Jadi salah satu cara naga si ular tua itu, iblis atau Satan itu untuk memburu perempuan atau gereja Tuhan adalah dengan cara menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai. Tujuannya adalah supaya dapat ia hanyutkan orang-orang percaya itu. Kalau sudah hanyut, maka muaranya adalah neraka. Ya, kalau sudah hanyut. Ada yang mengatakan bahwa sungai yang keluar dari mulut naga itu adalah menunjuk kepada roh-roh jahat atau roh-roh najis. Ada yang mengatakan bahwa sungai yang keluar dari mulut naga itu adalah pengajaran-pengajaran sesat. Saudaraku, saya mengatakan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting tujuannya apa? Baik roh-roh jahat maupun ajaran sesat, tujuannya sama, untuk menghanyutkan, untuk menyeret. Ya, jadi bagaimana caranya kita dapat memahami kebenarannya? Bukan ditafsir. Sekali lagi saya sering mengatakan bukan ditafsir. Tapi izinkanlah firman itu menjawab dirinya. Memberikan pengertian tentang dirinya sendiri. Karena dia lebih tahu daripada kita. Ya, makanya jangan pernah mempelajari firman. Tapi belajar dari firman. Haleluya. Katakan amin. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang keluar dari mulut naga itu? Mari kita lihat. Wahyu 16 ayat yang ke-13. Wahyu 16
ayat yang ke-13. Supaya kita tahu dan ini akan dia pakai untuk menyeret, menganyutkan gereja Tuhan. Supaya sampai ke muara neraka. Ya, ini dia. Silakan dibacakan. Haleluya. Dan aku melihat dari mulut naga. Dari mulut naga. Perhatikan, dari siapa? Dari mulut siapa? Mulut naga. Mulut naga. Ya. Dari mulut naga. Ucapkan sama-sama. Dari mulut naga. Oh, kecil kali suaranya. Semangat dikit dong. Bagaimana naga bisa kalah? Ayo, 3 ya. Begitu, lanjut. Dan dari mulut binatang. Nah, perhatikan, mulut siapa lagi? Mulut binatang. Lanjut. Dan dari mulut nabi palsu itu. Nah, mulut siapa? Mulut nabi palsu. Nabi palsu. Nah, ini yang akan menyeret. Perhatikan ya. Mulut naga. Naga tadi siapa? Iblis atau Satan, ya. Ingat ya. Binatang itu yang keluar dari dalam laut. Antikristus. Ya, perhatikan ya. Nabi palsu itulah binatang yang keluar dari dalam bumi. Yaitu kelihatan domba, ajarannya naga. Jadi sama-sama mulut mereka ini mengeluarkan yang menyeret dan menghanyutkan mempelai wanita Tuhan. Yang menyeret dan menghanyutkan gereja Tuhan. Apa yang keluar dari mulut naga itu? Apa yang keluar dari mulut antikris? Apa yang keluar dari mulut nabi palsu itu? Apa itu? Lanjut. Keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini dia yang benar. Jadi di tafsir nggak usah. Ya. Banyak orang akhirnya sesat. Biarkan firman itu menjawab dirinya sendiri. Amin. Dia lebih pintar dari kita. Amin. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Masa dia nggak bisa menjawab dirinya? Ya. Haleluya. Nah, yang keluar dari mulut yaitu naga itu, antikris, nabi palsu. Inilah 3 kekuatan yang akan menyeret gereja di akhir zaman Bapak Ibu. Ya, perhatikan perwakilan iblis di bumi antikristus. Dan tangan kanan antikris adalah nabi palsu. Inilah trinitas palsu yang sedang bekerja di atas muka bumi. Inilah satu kekuatan yang akan menyeret gereja. Inilah kekuatan yang akan menyesatkan gereja. Kita tidak boleh main-main dalam menghadapi 3 kekuatan ini. Kalau Bapak Ibu ingin selamat, maka saya katakan gereja harus bangkit, gereja harus sadar, gereja harus bangun, gereja harus memberi perlawanan. Bagaimana caranya? Kita harus hidup dalam roh. Karena gereja sebagai gereja Tuhan di bumi tidak boleh berkelahi, tidak boleh berperang, membunuh orang. Karena itu bukan peperangan kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging adalah manusia. Peperangan kita adalah melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jangan langsung bilang, apa Pak? Pemerintah. Itu bukan pemerintah di dunia. Itu pemerintah kuasa-kuasa gelap yang ada di udara. Maksudnya iblis setan. Pemerintahan iblis itulah yang kita perangi di dalam doa-doa kita. Haleluya. Nah, roh najis ini dia menyatakan diri dalam wujud kelihatan, dalam wujud katak. Alkitab menerangkan kepada kita siapa mereka, ayat 14. Ayat 14, itulah roh-roh setan
yang mengadakan perbuatan-perbuatan Sampai ajaib. di situ. Ya. Jadi roh najis yang keluar dari mulut naga itu adalah roh-roh pasukan. Pasukan yang dia keluarkan. Yang dia lepaskan di atas muka bumi. Jadi roh-roh kecil itu yang dia lepas pasukannya untuk pergi ke seluruh bumi. Bagaikan sungai kekuatannya yang akan menyeret orang-orang yang tidak berpendirian teguh. Kalau hanya sekedar kekristenan saudara, saya katakan akan terseret. Kalau sekedar kekristenan saudara, iman saudara, pengikutan saudara akan Tuhan, saya katakan saudara lambat atau cepat pasti akan terseret. Ikut Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguhlah. Bagaimana jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh? Ibadah yang benar, ibadah yang serius, ibadah yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah dengan segenap kekuatan. Haleluya. Ya, lihat aja di akhir zaman. Orang yang paling berkuar-kuar, mantap adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya. Lihat aja. Anggo makatai nomor sada, tapi dalam mengerjakan ibadahnya, coba lihatlah, cek. Nol besar, omong kosong saudara. Yang paling berkuar-kuar, enggak kita lawan setan itu, enggak apa-apa antikris itu, enggak apa-apa. Ibadahnya aja enggak benar. Kalau muncul nongol 1 minggu, lumayan dope sungguh-sungguh. Ya kan? Bagaimana bisa? Saya mau katakan kerjakan keselamatanmu dengan serius loh. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Saya katakan keselamatan hidup kekal itu dikasih gratis. Lewat Yesus kita dapatkan. Sekarang saudara terima Yesus, selamat. Tapi kan belum mati. Belum terjadi pengangkatan. Saudara harus kerjakan keselamatanmu. Rawatlah keselamatan itu yang dititip Tuhan. Sebagai anugerah, sebagai pemberian, sebagai kasih karunia. Rawatlah, ibarat tanaman siramlah, ibarat tanaman pupuklah, ibarat tanaman bersihkanlah rumput-rumput liar yang tumbuh di sekelilingnya. Supaya dia jangan mengganggu pertumbuhan daripada bibit keselamatan yang sudah dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi gimana caranya Pak? Sekali setahun, setiap hari. Holan silap sauti nggak masuk si polis. Kan begitu firman Tuhan bilang. Pada waktu benih itu ditaburkan, pada waktu tidur iblis sudah menaburkan benih. Jadi tiap saat kita harus berjaga-jaga terus. Keselamatan saudara bisa dicuri iblis kalau saudara lengah. Bisa saudara 2 minggu yang lalu sungguh-sungguh. Tapi bisa hari ini saudara tidak sungguh-sungguh, keselamatan sudah dicuri. Padahal itu hari kepengangkatan. Gak bisa lalai saudaraku. Gak bisa lalai. Ya. Jadi 3 roh najis yang keluar dari mulut naga. Yang keluar dari mulut binatang. Yaitu antikris yang keluar dari dalam laut. Yang keluar dari mulut nabi palsu itu adalah pasukan roh jahat dan roh najis. Itu kekuatannya bagaikan arus sungai yang begitu deras. Coba saudara lagi banjir, saudara masuk ke tengahnya, dihanyutkan. Itulah kekuatannya kira-kira. Nangkap Bapak Ibu? Halo, bangun semua. Nangkap? Ya, kalau ada orang masuk di tengah banjir yang besar, nah adong lari nih. Ya, diseret itu. Saudara tahu,
kapan sungai yang besar ini dilepaskan setan? Akhir zaman. Akhir zaman. Saya mau katakan, akhir zaman ini akan ada sungai kenajisan tingkat tinggi memenuhi seluruh dunia. Kita nggak boleh main-main sekarang Bapak Ibu. Jangan suami hanya dikejar uang, 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 uang. Lihat, sekarang di akhir zaman, roh akhir zaman ini akan keluar roh najis bagaikan sungai yang deras melanda seluruh dunia. Ini gak main-main. Gak main-main. Jangan hanya dengan ada uang, akhirnya lebih cepat terseret dengan arus sungai ini. Uang, uang, pangkat, jabatan. Uang, uang, pangkat, jabatan. Akhirnya sudah diseret oleh sungai yang besar ini. Ini sungai akhir zaman ini begitu dahsyat. Ini akan bekerja luar biasa di akhir zaman. Akhir zaman. Bapak Ibu, kita ambil contoh. Misalnya katak sebagai tulah yang dilepas Tuhan di Mesir. Mari kita lihat ya bagaimana cara kerjanya ya. Mari kita lihat. Keluaran 8 ayat yang pertama. Kita lihat ya. Bagaimana cara kerjanya roh akhir zaman itu, roh najis yang keluar dari mulut katak itu bekerja. Kita lihat ya. Ayat 1 mulai ya, silakan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. pergilah menghadap Firaun dan Terus? katakan kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lanjut. Ayat yang kedua, Ya. jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Perhatikan ya. Katak adalah tulah. Ucapkan sama-sama, katak adalah tulah. Ini lebih parah di akhir zaman. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang mengeraskan hati seperti Firaun. Jadi yang akan terseret nanti adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Orang-orang yang bermain-main dengan Tuhan. Orang-orang yang mempermainkan kemurahan Tuhan. Orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang mempermainkan korban Kristus. Yesus berkorban darah dengan mati-matian. Tapi orang Kristen menerimanya dengan mempermain-mainkan. Ini akan dimurkai di akhir zaman. Ingat, katak adalah tulah. Katak adalah kutuk. Katak adalah murka, hukuman Tuhan bagi dunia yang mengeraskan hati. Bagi dunia yang mempermain-mainkan Tuhan. Bagi dunia yang mempermain-mainkan kasih karunia Tuhan. Bagi dunia yang mempermain-mainkan korban Kristus. Korban penebusan Kristus. Di atas kayu salib. Yesus berkorban mati-matian. Mulai dari pagi jam 3 pagi. Dia sudah ditangkap di Taman Getsemani. Ia diseret saudaraku. Ia sudah mengalami aniaya mulai dari Taman Getsemani. Ia dipermalukan habis-habisan. Ia ditelanjangi. Ia naik di atas kayu salib dengan keadaan telanjang. Mengapa telanjang di atas kayu salib? Banyak orang mengatakan, Pak, tapi di kalender Yesus tidak telanjang. Saya katakan telanjang. Mengapa telanjang? Untuk menggantikan ketelanjanganmu akibat kemuliaan Tuhan yang sudah hilang akibat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata manusia telanjang. Dan ia harus menggantikan ketelanjanganmu di atas kayu salib. Itu makanya mati di kayu salib adalah suatu kehinaan, aib bagi orang Yahudi.
dan ia ambil aibmu. Ia ambil semua apa yang tidak baik dalam dirimu. Ia gantikan dirimu di atas kayu salib, aku dan saudara. Tapi kita menganggap enteng. Kita mempermain-mainkan. Akhirnya Tuhan melepaskan tulah, hukuman, kutuk. Itu berupa katak. Dan ini akan keluar dari mulut naga itu. Lebih-lebih di akhir zaman. Untuk mendatangkan hukuman yang paling mengerikan. Atas orang-orang yang suka bermain-main dengan Tuhan. Mari persiapkan dirimu di akhir zaman ini. Kuduskan hidupmu di akhir zaman ini. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Jadikan hidup kita jadi rumah Tuhan berdiam dalam hidup kita. Rumah Tuhan berdiam harus kudus. Rumah Tuhan berdiam harus suci. Harus rajin bawa dia untuk dibersihkan oleh Tuhan di dalam rumah penggembalaan. Agar dibersihkan, agar dimandikan. Supaya layak menjadi rumah Tuhan berdiam hidup kita ini. Kuduskan Bapak Ibu. Kalau tidak akan ditulahi. Akan ditulahi. Ya, coba lihat ya bagaimana tulah itu datang ya. Sungai ya mengalir begitu luar biasa deras. Sungai yang besar ya. Silakan. Ayat 2, kembali ayat 2. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, ya silakan terus. Maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Jadi ingat ya, katak di situ adalah tulah. Ya, itu adalah karena murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi nanti itu keluar dari mulut antikristus. Mulut dari naga iblis dan mulut dari nabi palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang melegalkan pernikahan berulang-ulang, yang melegalkan ya prostitusi, yang melegalkan nikah berulang-ulang, yang melegalkan LGBT. Ingat, sudah dekat. Ingat ya, sudah ada, masakan ada di dalam pemerintahan, di negara tertentu ada yang gay. Ini pekerjaan yang keluar dari mulut naga. Dilegalkan. Sampai di gereja ini dilegalkan. Jangan main-main di depan mata saudara. Roh najis yang keluar dari mulut naga sedang bekerja nyata. Dan akan terus bekerja nyata. Makanya kuduskan hidupmu. Sucikan hidupmu. Kita sedang menghadapi kekuatan yang tidak gampang. Bagaikan sungai yang menyeret. Arusnya begitu deras. Ya, coba kita lihat ayat 3. Ayat 3 ya. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil. Ya, keluar dari sungai ya. Keluar dari sungai Nil. Roh kenajisan dari air. Penguasa-penguasa air, roh-roh jahat, roh-roh najis berkeluaran dari air, dari sungai. Ya, coba terus lanjut. Lalu naik dan masuk ke dalam istanamu. Ya, lanjut. Dan kamar tidurmu. Lanjut. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu. Terus.
ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, terus dan rakyatmu, terus bahkan ke dalam pembakaran hatimu, sampai kepada makananmu. Masuk semua roh itu, lanjut. serta ke dalam tempat adonanmu. Lanjut. Ayat 4. Ya. Katak-katak itu dipanjati saudaraku semua hidupmu. Dari kaki sampai ke kepalamu dipanjati oleh roh-roh katak yang keluar dari mulut naga itu, si antikris. Sampai roh-roh yang keluar dari mulut nabi palsu, kita tidak sadar keluar dan memanjati hidupmu, menyeret dengan kekuatan arusnya sampai di muara neraka. Itu akan bekerja di akhir zaman ini. Dan saya sedang berkata kepada saudara, ketika ini keluar nanti, keluar, perhatikan baik-baik. Ketika ini keluar, tanda-tandanya dunia akan dipenuhi dengan roh kebohongan. Sebab kepalsuan. Di mana-mana saudara akan temukan kebohongan. Kebohongan di mana-mana yang akan menyesatkan orang. Itulah yang sering kita dengar sekarang dengan keren, hoax. Kebohongan tingkat tinggi akan menyebar memenuhi dunia. Dan lebih cepat sekarang ini untuk menyesatkan orang. Untuk menyesatkan orang percaya. Untuk mempercayai dusta. Mari kita waspada. Mari kita berhati-hati. Sebab ini kekuatan yang akan bekerja di akhir zaman. Perhatikan, kenajisan akan meningkat. Kenajisan akan dilegalkan. Di mana-mana akan terus bekerja sampai memenuhi rumah-rumah, kamar tidur, halaman, di mana saja dipenuhi dengan roh, kekuatan roh najis dan kekuatan nabi palsu, kesesatan yang akan menyeret untuk dibawanya ke muara neraka. Ini kekuatan yang tidak gampang. Bayangkan bagaikan sungai. Saudara pernah lihat banjir bandang, rumah yang kokoh kalau diterpanya akan dirobohkan. Jangankan manusia. Ya, itulah yang akan bekerja di zaman akhir. Anak-anak muda, kuduskan hidupmu. Tinggalkan komunikasi-komunikasi. Sampai larut malam hanya bicara kenajisan dan kekotoran. Hari-hari ini iblis sedang melemparkan dari mulutnya, melepaskan dari mulutnya kekuatan najis yang begitu luar biasa. Yang akan menyeret, yang akan menghanyutkan, dan yang akan membinasakan, bahkan sampai pada tingkat orang-orang kudus. Saudara, yang masih takutnya karena budaya di masing-masing daerah, di masing-masing negara itu belum mengizinkan. Anggo sebagian jolmai moloboinian mardalan ibana di dalani telanjang. Dan kita lihat ya, makanya saudara kita tidak bisa juga mengatakan bahwa misalnya salah satu di daerah-daerah pariwisata. Ya inilah kalau kita daerah kita ini sudah masuk destinasi, maka kita nggak bisa menghambat. Roh kenajisan akan lebih cepat masuk. Ya, ini bagaimana memang salah satu caranya adalah untuk memajukan daerah itu. Ya, pemerintah harus ada pariwisata. Kalau daerah itu mau maju. Tapi tidak bisa dibendung, roh kenajisan pasti berkembang. Ya. Budaya-budaya lama terbuang semua. Budaya-budaya kekudusan terbuang semua. Bungkusnya terbuang. Budaya-budaya kesucian hidup terbungkus semua selama ini. Terbuang semuanya itu. Kenapa? Mata melihat, pikiran memikirkan, tangan bertindak, hidup menjadi najis. Dan di mana-mana akan segera bekerja karena kita sudah tiba pada
gerbang zaman akhir. Di mana segera dengan seluruh kekuatannya naga akan melepaskan senjata-senjata mutakhirnya untuk melepaskan di atas muka bumi, menyeret banyak orang hanyut, diseret ke neraka. Ya, makanya bagi anak-anak muda mulai dari sekarang taat sama orang tua, taat sama penggembalaan, taat dengar firman Tuhan. Kalau hidup kita nggak bisa kita taat mulai dari sekarang, kapan engkau lebih dulu diseret oleh roh yang keluar dari mulut naga itu. Tapi kalau kita sudah memiliki persenjataan, hati kita sudah kita penuhi dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, hidup kita sudah jadikan menjadi rumah Tuhan, maka saya yakin dan percaya kekuatan apapun tidak akan sanggup menyeret kehidupan saudara. Jaga hidup kita. Ya, haleluya, katakan amin. Bayangkan ini, dipanjati tempat tidur, ya, rumah-rumah, istanamu semua dipenuhi oleh kekuatan daripada 3 roh ini yang bekerja. Ya, di sini kita melihat, lanjut, Ibu dilanjutkan dulu, ya. Katak-katak itu akan memanjati engkau, ya, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ya, tidak ada yang lolos, semua akan menjadi najis dibuat oleh arus ini di akhir zaman, ya. 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-6. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Terus? Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Menutupi. Jadi gak ada yang lolos, ditutupi seluruh bumi. Ini kan pada waktu itu gambarannya mesin. Tapi di akhir zaman menutupi sampai tidak ada yang tersisa. Ditutupi oleh arus sungai yang begitu kuat itu. Kalau kita gak jaga, ya, mulai dari sekarang, jaga hidup kita, jaga suami, jaga istri, jaga anak, pelihara orang tua, anak, banyak doa buat orang tua. Supaya jangan hanya fokus, cari uang sebanyak-banyaknya. Supaya jangan hanya fokus kepada harta, tapi fokus pada bagaimana kita menjaga keselamatan kita. Berangkatkan suami dengan doa. Bukan berarti khawatir tiap hari. Tapi percayakan dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kaki yang begitu panjang, maksudku sana ke sini, ke sana ke sini. Duit ada. Jaga dengan baik. Hidup kita ini saudara nggak gampang menghadapi zaman ini sekarang. Di mana-mana saudara akan ditawarkan karena dikatakan ditutupi seluruh bumi. Ditutupi. Jadi nanti bayangkan kalau arus itu datang, wah, yang tadinya ya nggak ada misalnya di tempat ini, nggak mungkin. Tapi tiba-tiba banjir naik, wah, diseret semua tanpa sisa, ditutupi. Itulah roh yang keluar dari mulut naga, mulut nabi palsu dan mulut antikristus. Mari hati-hati. Sebesar apa? Sebesar sungai. Yang arusnya tidak gampang untuk dihadapi. Semua nanti akan jadi legal. Kenajisan semua akan legal. Jadi di mana-mana nanti legal kenajisan semua. Ya. Gimana? Nggak gampang. Makanya utamakan keselamatan kita. Ya. Nah, perhatikan. Ya, pada waktu kejadian ini, ya di akhir zaman, para dukun, para pemantra dan sebagainya ikut ambil alih. Karena situasi sudah kacau balau dengan kuasa gelap, roh najis, mau di mana-mana, seluruh dunia bayangkan sudah ditutupi, seluruh bumi dan dengan ambil andilnya
segala perdukunan, kuasa gelap dan sebagainya, pemantra, ilmu sihir, semua malah menjadi tambah kacau. Tambah terkutuk. Tambah terkutuk. Betul ada ambil alih daripada para dukun, para apa. Ambil alih, coba lihat ayat 7. Semua ambil alih. Dan ini makin kacau Bapak Ibu. Makin kacau. Lanjut ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga Ya. dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Ya, perhatikan itu. Ya, lanjut terus. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Mereka menambah, sudah murka Tuhan, ditambahin murka Tuhan. Bayangkan. Jadi nanti saudaraku, dengan kacaunya dunia ini, lihatlah para pemantra lancar, para dukun lancar, semua karena sudah bekerja semua. Iblis bekerja di mana-mana. Wah, pelaris lancar. Pelaris nanti manca bagaimana supaya usahaku lancar. Aku naik pangkat, aku naik jabatan. Semua ini nanti lancar semua. Ini menambahi. Sudah ada kata hukuman Tuhan. Tapi mereka menambahi. Masih kurang katanya. Makin parah Bapak Ibu. Keadaan makin parah, keadaan makin kacau balau. Kata-kata yang sudah membebani seluruh negeri akan ditambah lagi. Tambah beban, tambah parah, tambah kacau. Ya, tambah dan tambah kutuknya, tambah tulahnya. Aturan tadi sudah ada batasnya, ditambahin lagi. Ya, ditambahin lagi. Jadi di akhir zaman akan ada dua kekuatan besar yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan, yaitu kekuatan arus sungai dari roh-roh jahat yang keluar dari mulut naga, mulut daripada binatang antikris, dan mulut daripada nabi palsu. Kekuatan ini ada dalam dua hal. Ya, karena ada nabi palsu dan ada antikris atau iblis, ya, maka kekuatan ini dalam dua hal. Dalam roh-roh jahat dan roh-roh najis, dan dalam ajaran-ajaran palsu. Yang menyesatkan, yang menyeret bagaikan kekuatan banjir. Ya, lalu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ini? Hari Kamis kita akan belajar apa yang akan dilakukan gereja untuk dapat lolos dan menang menghadapi ini. Kamis nanti kita akan ikuti, saya berharap jangan absen. Kita ikuti ya. Baik bagi saudara-saudara kami yang mengikuti juga lewat siaran langsung, silakan diikuti Kamis yang akan datang. Kami percaya kita pasti akan diberkati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri.